Saya on. Berapa ya ini? Maria Saltiani. Mana Maria? Nomor berapa? Nomor urutmu Maria? Bu. 38, Bu. Ya, 38. Oke. Siapa yang baru on? 12 sekarang. Berapa? Siapa itu? Saya Bu, Eka. Nomor urut 39. Valile 1, 2, 3. Mau cek jaringan dulu. Bagus di jaringannya, Ibu. Kelihatan di videonya? Aman Bu, aman. Oke. Kenapa lambat on ini kelas MS3? Biasanya ada mi waitingnya. Ini saya masuk sendirian nih. Ada kelasku ini. Saya mau pulang juga tutup kelas. Tidur mi kapan, Bu? Tidur kapan yang lain? Oke. Oh, sibuk kerja tugas. Ada mi tugasmu tadi, Di? Dari apa mata kuliahnya tadi, Karis? Harus sih, Bu, dari manajemen operasional. Oh ya, oke. Saya kira Ibu. mau kabur semua ini. Siapa ini? Licentina Ibu. Siti Purnama, Nova Aprilia ya, yang baru on ya. Ibu absen sesuai yang baru on aja. Nova Aprilia. Mana Nova, nomor urut berapa Nova? Adelina Trisuni, nomor urut berapa? Siapa ini? ALKMS 3. Ganti namamu itu cepat. Cari tahu mukanya. Siapa ini? Adelina nomor urut berapa Adelina? 21 Ibu, 21. Oke. Agus Firdaus nomor urut berapa? 26 Bu. 26, oke. Oh ini bagus kayak Agus ini, dia kasih nomor urut langsung namanya di depan dia. Jadi minggu depan kita seperti ini. Nomor 2 itu siapa? Diki juga nomor 23 ya. Seperti itu ya, supaya gampang Ibu lihatnya. M Syarifuddin nomor urut berapa M Syarifuddin? M Syarifuddin. Tunggu Bu, saya absen dulu.
Muhammad Tansimer Rusdi, sudah. Bu. Muhammad Rusdi. Muhammad terus diganti namamu itu, kau tulis ALKM S3, siapa itu? Nur Nadia, Bu, baru masuk. Nur Radia. Nomor 15. 15. Yadri masuk sudah. Ya, Ningsi ada masuk. Ningsi. Saya. Udah, King. Rahmawati juga Ibu baru masuk. Rahmawati, Saya oke, juga on. Bu. Tina Andriani. Siapa? Tina Andriani Bu. Adriana. Elvirawati juga Bu, nomor 10. Nomor 10, Elvirawati. Iya, baru masuk. Saya juga Bu. Tina Andriani nomor 7. Muhammad Rusdi, Bu. Satu. Sebentar habis kini waktu gara-gara absen. Ibu ulang Muhammad ya. Rusdi, Bu. Sorry. Nanti Ibu ulang urut dari atas dulu ya. Dengar namanya aja nanti di-on-kan kalau namanya disebut sama Ibu. Ya? Oke? Ningsi? Belum? Nunung on? Belum. Sinar Salam ada tadi. Sinar mana? Sinar? Sudah. Belum. Sofian ada masuk? Belum. Tina masuk. Hadir Bu. Tina Adriani mana? Hadir Bu. Sudah. Rahmawati sudah. Tina. Niarti, kalau Niarti ada? Niarti. Mamang sudah masuk, Mamang. Andi Nur Hidayati. Belum. Baru 32. Muhammad Agus. Maria Adriani, Muhammad Yunengsi sudah, Eva sudah, Rabiatul, Elvirawati, Rizky Ahmad, Agus Firdaus. M Agus beda dengan Agus siapa ini? Ada juga M Agus. Beda, Bu. Beda, Dik. Iya, Bu. Agus Firdaus ya. M Agus belum masuk, Dik. Alif, Andi Sakti, Ruski Rashid. Kita sudah jalan berapa menit ini? 5 menit lah. Andi Nur Ailiu. Chat nama yang sudah yang baru-baru on chat Ki, Di. Yang baru-baru on chat Ki, silahkan di chat Ibu ya supaya enggak lama Ki. Marta ada? Baru 34. Hendra ada? Enggak ada? Elvira, Yandri, Diki, Eka. Ini siapa nomor urut 7? Ina sudah, Niarti. 35, Muhammad Rusdi. Adelina, M. Agus, Rizky Amelia, Zulfirawati, Rabiatul Rahmawati, Elizabeth mana? Nomor berapa Ki Elizabeth? Nomor 30, Bu. Nomor 30, oke. Elizabeth Anwar sudah, Dwi Srianti, Muhammad Irfan sudah, Herlina Halik sudah. Ibu. Farul Sani nomor urut berapa Farul Sani? 41 kalau tidak salah, Bu. Oh, sudah, Mi. Farul Sani, Nur Radia. Ardi Saputra nomor berapa?
Banyaknya lagi nih. Ardi Saputra Wadah. Nomor urut 28 di Ardi Ningsi. Ningsi nomor urut 3. Ibu. Kemudian Andi Nur Aliyu sudah masuk belum? Muhammad Agus sudah masuk. Ibu, Erni. Erni Yusnita Sari. Erni mana Erni Yusnita Sari? Oke. Tarumorin. Muhammad Erlangga belum masuk. Berapa ini? 38. Masih Erlangga masuk. Ada, Bu. Siapa itu? Muhammad Yusri Alfiansyah. Ada. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Rapida ada. Hadir. Daripada BKP Sril. Haryadin. Rapida ada, Haryadin ada. Sudah. Digerin anak tabu. Kedengaran suaranya. Siapa ini nomor 27? Andi Nur Aliyu ya. Haryadin belum. Ya sudah. Haryadin belum. Marta, Hendra. Berapa menit ini? 49. Ya nanti Ibu absen kembali ya. Masih ada beberapa yang belum absen. Sofyan, kalau Sofyan masuk nih? Belum? Saya, Bu. Sudah Rabiul. Rabiul. Yang ada di sini Ibu sudah nih. Sudah. Muhammad Agus juga sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk lagi di pertemuan 2-3 ya. Jadi gini kan kita ini kelasnya terpotong, maksudnya jamnya terpotong ya. Hari ini dengan besok kita selesaikan tuntaskan hari ini, tetapi lewat WA sebagian. Ya, jadi maksudnya Ibu 40 menit kita lewat Zoom ya. Kemudian dilanjutkan lewat grup WA untuk pertemuan yang hari Minggu. Jadi besok sudah tidak ada lagi pertemuan, kita tidak ketemu lagi di Zoom. Paham? Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi besok kan harusnya kita lanjut pagi ya. Tapi untuk mengefisienkan waktu, besok kita sudah tidak. Ya, kita selesaikan di Zoom untuk pertemuan 2-3-nya.
mungkin bisa dibuka lewat HP atau lewat rata-rata pakai laptop Zoom-nya ini atau pakai HP? Pakai HP, Bu. Pakai HP. Bagian Pakai handphone. Pakai Oke. HP, Bu. Ya, Pakai HP, materi Bu. untuk pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 itu kita akan membahas sekitar lingkup laporan keuangan ya. Nah, berikutnya di sini Ibu akan jelaskan mengenai apa arti penting dari laporan keuangan. Kalau di YouTube itu sudah dijelaskan ya bahwa laporan keuangan ini tidak akan muncul kalau tidak ada ini namanya proses akuntansi ya. Di akuntansi dasar kemarin yang sempat ketemu dengan Ibu ya, mungkin akuntansinya yang lain diajar oleh Bu Yulia, Bu Nurlela mungkin ya. Jadi tidak ketemu dengan Ibu, itu kalian diajarkan bagaimana mengetahui proses akuntansi mulai dari pencatatan ya. Ada peristiwa dicatat di dalam jurnal, kemudian kita golong-golongkan, ikhtisarkan, laporkan. Nah, laporan hasil akhirnya adalah laporan keuangan. Kenapa kita perlu laporan keuangan? Nah, laporan keuangan diperlukan karena ada orang yang butuh informasi dari situ, yaitu pihak yang ingin mengambil keputusan keuangan. Siapa aja nanti ada di slide berikutnya. Sebelum kita menyebutkan siapa-siapa saja itu, nah gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Baik buruknya kondisi keuangan perusahaan itu dilihat dari laporan keuangan. Ya. Kemudian sehat tidaknya perusahaan, ya, serta bagaimana perkembangan perusahaan. Nah, siapa saja yang membutuhkan informasi itu ya, yang pertama adalah pemilik perusahaan. Kalau di akuntansi kemarin itu kita membaginya ke dalam pihak eksternal dan pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang terkait dengan perusahaan ya, atau dalam perusahaan atau manajemen. Sedangkan pihak eksternalnya adalah investor, kreditor atau pemerintah ya, yang punya kepentingan akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, berikutnya itu di dalam laporan keuangan paling tidak kita akan menemukan 5 bentuk laporan keuangan ya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan yang biasa kita kenal dengan istilah neraca. Ya. Neraca itu harus apa? Harus apa, Rizky? Apa, Bu? Kalau neraca itu harus apa? Harus seimbang. Harus seimbang, ya. Harus beleng, bukan beleng, ya. Seimbang. Balance, ya. Balance. Nah, menurut PSAK menurut PSAK 2019 kita sekarang tidak menggunakan istilah neraca ya, tetapi posisi keuangan, di mana posisi keuangan ini menyajikan aktiva dan pasifanya perusahaan. Jadi balance antara aktiva dan pasifa. Kemudian urutannya begini kalau penyajian, neraca dulu, baru laporan laba rugi, baru laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi ini adalah laporan yang menyajikan adanya kenaikan atau penurunan, ya, bukan penurunan jalanan ya, posisi keuangannya perusahaan atau istilah laba atau ruginya perusahaan ini dilampirkan atau disajikan di laporan laba rugi. Laba rugi. Ya. Laba atau rugi kemudian akan mempengaruhi yang namanya modal. Laba akan membuat atau menjadikan modal bertambah, sedangkan rugi akan mengakibatkan modal berkurang. Selain laba atau rugi, ya bisa diikuti ya Ibu ya. Selain laba atau rugi, ada juga yang mempengaruhi perubahan
modal atau ekuitas, yaitu prive dan pembagian dividen. Iya. Ya, prive biasa untuk perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Prive ya, kita tahu bahwa prive itu adalah pengambilan pribadi, sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan kepada para investor. Itu biasanya ada di perusahaan apa? Perusahaan perseroan, ya. Yang baru on silahkan sebut lagi kembali, Ibu, kasih kesempatan. Siapa yang baru on? Ada 4 orang. Enggak mau kaji Budi. Ya. Alif masuk nih. Nunung, Ibu. Andisak, ah? Nunung. Alif masuk. Nunung yang baru masuk. Ya, Nunung. Sinar Salam. Sudah masuk? Sinar Belum? Sari. Belum. Ruski Rashid sudah ya? Ruski? Dari tadi, Bu. Oh iya, dari tadi tuh, maaf ya, terlewat ke mata. Kalau Hendra? Hendra belum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 yang belum absen ini, siapa ini ya? Niarti ada? Ya, ditahan. Niarti belum, Sinar Salam belum, Andi Sakti belum, Alif belum. Betul mau bikin asal sini. Marta. Oh, mau kan? Hadir, Bu. Marta? Hadir, Bu. Marta ya, oke. Oh, kita ada 49 ya, sama ada Srianti. Nanti Srianti lapor dulu ya supaya ada namanya di absen. Oh, tadi terus jadi. Bu lanjut, bisa ikut. Lanjut, Nah. Bu. Ya. Nah, saya tadi sudah sampai di laporan perubahan ekuitas ya. Jadi di sini kita mau melihat naik atau turunnya modal dari adanya laba atau rugi. Kemudian nanti kita masuk ke laporan arus kas. Nanti ada bab tersendirinya ini tentang arus kas ya. Kalian bisa baca-baca. Kemudian ini mungkin yang baru kalian dapatkan, catatan atas laporan keuangan. Pernah dengar Mi? Catatan Pernah. atas laporan keuangan? Pernah, Bu. Pernah. Isinya apa ini? Sudah pernah lihat? Pernah, Bu. Sudah pernah lihat bentuknya? Yang tidak pernah tercatat, Bu, di laporan laba. Ya, yang tidak disajikan di laporan keuangan lainnya itu Kredit. akan dicantumkan di laporan atas catatan atas laporan keuangan. Salah satunya Ibu sebutkan aja ya, salah satunya itu adalah aturan-aturan seperti metode apa yang digunakan ya, metode penyusutan apa yang digunakan, atau apalagi namanya penentuan HPP mungkin juga ada di catatan laporan keuangan. Nah, berikutnya yaitu sifat-sifat laporan keuangan. Yang pertama harus fakta ya. Jadi Ya, kita Bu. bukan manipulasi, bukan kegiatan yang fiktif, bukan kegiatan yang direkayasa. Jadi kita mencatat sesuatu yang fakta, ya. Kemudian pendapat pribadi di sini berarti ada adjustment ya, adjustment. Pendapat pribadi ini tergantung dari kebutuhan perusahaan, ya. Tergantung dari kebutuhan perusahaan. Kalau ini berarti harus bersesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Ya, jadi kita ada harmonisasi namanya kesamaan standar dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, kalau keterbatasan mungkin kalian bisa baca sendiri. Saya masuk ke bagian bawah, akhir-akhir di bagian bawah mungkin agak yang kurang dipahami. Sekarang Ibu mau cek dulu bentuk laporan keuangan atau posisi neraca. Yang laporan posisi neraca ini ada yang bisa
jelaskan perbedaan antara bentuk kontrol dengan bentuk stafel. Bu, saya. Rizky, apa ya Rizky? Kalau bentuk kontrol, Bu. Saya Bu nah. Ya, Ibu. coba Bedeng, Ibu dengar. Kalau bentuk kontrol, aktiva lancar itu dicatat di bagian kredit debit. Sedangkan kalau utang apa? Utang lancar di pasiva dicatat di bagian kredit. Coba Bu. Piti-piti kok Kak Rizky. Kontrol Bu. Kalau aktiva Kontrol itu berarti dia terdiri dalam kolom. Jadi ada kolom aktiva, ada kolom pasiva. Bukan pasiva dicatat di sisi kredit, ngasami pasiva dicatat di sisi kredit. Ya. Tapi bagus berarti Rizky tahu posisi aktiva pasiva ya. Jadi di sini bentuk kontrol dan bentuk stafel perbedaannya. Yang pertama kontrol itu bentuknya dia terdiri dari dua kolom. Dua kolom. Nah, sedangkan stafel itu terdiri dari apa namanya itu? Horizontal Satu kolom lurus ke bawah. Satu kolom ke bawah. Vertikal. Dan satu kolom. Vertikal. Ya. Satu kolom. Nah, ya urutannya sama Ji, ya urutannya sama. Mulai dari aset lancar, aset tetap, utang lancar, jangka panjang, ya baru masuk ke modal. Tidak ada yang berbeda urutannya. Ya, kemudian yang ini mungkin yang agak bingung di bentuk laporan laba rugi. Kalau sudah dibicara kasih off mi anuta. Ibu, Odiota. Ibu, itu yang Ibu. Ya. Itu Nah, sekarang kita bahas ini ya, bentuk multiple dan single. Maaf Ibu, itu tadi bentuk kontrol paten ini 2 kolom. Ya, siapa tadi bicara itu? Mau apa Bu? Oke. Sekarang ini ya, multiple, bentuk multiple. Coba dilihat multiple. Kalau multiple itu dia membagi-bagi ya, membagi-bagi labanya. Bukan membagi laba, maksudnya di sini dia memisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan non operasional. Ya. Jadi ada pendapatan yang kita dapatkan dari kegiatan operasional. Apa itu? Yaitu dari penjualan. Maksudnya operasional di sini adalah kegiatan utama perusahaan. Sedangkan ada juga pendapatan lain yang kita dapatkan bukan dari pendapatan usaha ya, yang biasa dikenal dengan pendapatan non operasional seperti pendapatan sewa ya di situ. Di sini dipisah-pisah. Kalau di di single itu dia menyatukan semua pendapatan, dia gabung. Ya, ada yang dari pendapatan sewa dan penjualan bersih. Kita lihat ini toh, ada penjualan bersih, ada pendapatan sewa. Nah, dikasih satu semua pendapatan di bagian atas, kemudian beban ya nanti akan dikurangkan seluruh beban baik berkaitan dengan beban operasional dan beban non operasional. Beban operasional itu berkaitan dengan pengeluaran yang beban operasional itu adalah beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha seperti beban gaji, beban listrik, ya. Sedangkan beban non operasional itu seperti beban bunga ini, beban bunga, ya. Itu termasuk beban non operasional. Paham? Paham Bu.
Bu. Apa alasan dipaham-paham ini? Bu, itu tadi yang skontro, Bu. Patut ki dua Singap kolom. pangke, Bu. Ya, Yang skontro tadi, Bu. Patut Kenapa ki 2 kolom. ya kontro. Paten ki 2 kolom. Ya. Kiri kanan. Kalau bentuk stapel ke bawah. Nah, sekarang buka Ki modul tak? Hampir habis waktunya. Buka Ki modul tak di halaman 14. Ibu akan jelaskan sedikit mengenai keterkaitan antar antar laporan, ya. Sudah lihat ada tanda panah itu? Gambar. Sudah, Bu. Dilihat, Dik. Paham, Ya, Dik, sudah. itu maksudnya bagaimana? Ya? Kurang paham, Bu. Kurang paham. Enggak paham, Bu. Tidak paham toh? Ya, tidak paham ya. Jadi gini. Belum papahan, Bu. Paham. Oke, sekarang dengar Ibu ya. Saya akan menjelaskan. Nah, begini. Laporan kalau disajikan itu pertama kalau urutan menurut PSAK itu neraca dulu ya. Hana, nak, yang ribut dulu, nak. Halo. Dengar Ji suaranya, maaf ya. Anaknya Ibu mengganggu ini. Ya. Ibu lanjut ya. Ibu non-stop mini share-nya, kita lihat nanti saja di siapa juga ini yang kasih ribut audionya aku dong. Susah mengajar kalau begini. Halo. Audionya yang lagi aktif Nur Radia nonaktifkan dulu deh Anuta. Ya. Laporan laba rugi itu berpengaruh terhadap laporan perubahan modal. Jadi laba tadi atau rugi, ya, laba atau rugi itu akan menambah modal. Ada panahnya nomor 1, itu ke arah perubahan modal ya. Kemudian, modal naik atau turunnya modal itu kan nanti kelihatan di laporan perubahan modal, ya. Nah, setelah itu barulah kita menyusun laporan neraca. Jadi nanti aktiva pasiva itu akan balance sesuai dengan apa yang ada pada laporan perubahan modal. Arah panahnya ke bawah itu, ya, di neraca. Terus, nah ini neraca. Setelah neraca kan kita di neraca itu balance ya, balance. Nah, sekarang masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas itu bercerita mengenai menyajikan ya laporan yang menyajikan arus masuk dan keluarnya kas. Nah, terbagi menjadi 3. Yang pertama operasional, yang kedua investasi, dan yang ketiga pendanaan. Ya. Kalau operasional, aktivitas operasional itu berkaitan dengan kas masuk dan kas keluar dari kegiatan usaha perusahaan. Misalnya penjualan barang. Memunculkan apa itu? Kas masuk atau kas keluar dari penjualan barang? Kas masuk, Bu. Kemudian pembelian barang dagang itu misalnya Kas keluar, Bu. Nah, berarti itu salah satu Karena membeli barang. Ya, salah satu contoh kegiatan aktivitas masuk dan keluarnya kas dari aktivitas operasional. Sedangkan investasi itu panahnya ke bagian neraca aktiva. Lihat ya di panah nomor 8. Iya, Bu. Itu maksudnya apa? Aktivitas investasi dalam hal pembelian dan apa? Pembelian
Jualan. Ya, bukan Pembagian dan penjualan. penjualan. Astagfirullah, sisanya ini orang menjelaskan begini virtual, ya Allah. Coba di kelas ini capek. Ku kelilingi Sabar, ini Bu. semua ini matanya, ndak ada yang fokus. Baru kementerian mau kita virtual begini terus, bagaimana mau tercapai pembelajaran kalau begini? Sama aja Indonesia, Bu. Aduh, ya. Sama aja Indonesia.